أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد البشر وإمام الأنبياء، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sininna teman-teman melebi enenia selesur melebi jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah di subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk kembali yang itu jamai faparentanna. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang diutus di permukaan bumi ini untuk memperlihatkan jalan-jalan hidayah dan kebaikan. Tematoa melebi nenia selesur melebih kehadare. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang puasa, bahkan menjelaskan tentang sampai ia naritu puasai, bahkan makamaja dia senge fidyah. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudah, hari yang berbilang-bilang. Jadi ia puasa Pak Ibu mereka 20 asera aja nata berdebat kangi. Kata biasa letut 30 puasana maka dedek nagenda alina puasana 20 mi asera. Ia 20 asera maka dah lebih kali na puasana nasabah 30. Di toga itu persoalan 20 asera si bawa 30. Ia mi tu mencaji ki persoalan nareko 20 mi arwa puasata. Berarti makalla ki sediso. Ya rega dua ngeso. Yang jadi persoalan nareko 30 sedi puasata berarti lebih ki seso. Ya nasabah nareko sejarah elok dita. Ya naritu puasana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam asera tahun naruntu Nabi ta pak ramalang mapamulanna di farluang ia naritu dia sengi puasa asera tahun Nabi ta naruntu ia naritu ramalang. Iya. Satu kali saja Nabi mendapatkan 30 hari. 8 kali Nabi ta sallam runtu 20 asera sona. Ia yang dimaksud ayyaman ma'dudat. Puasa yang diwajibkan Allah itu harinya terbilang. Iya. Faman kana minkum maridun au ala safar, barang siapa yang sakit dari kalian au ala safarin ia rega malaleng. Jadi ia itu to malasai wedding dena puasa, ia itu to malalenge weddi toy dena puasa, tapi syaratna dena puasa ia naritu melakukan perjalanan sebelum terbitnya fajar sodik. Pada moto keringanan dilalenam pilai ki jumae bagi orang yang bersafar, ia naritu masuk pole bolana nailai kampung halamanna sebelum waktu imsak itu datang. Maka dia ada kebolehan tidak berpuasa, ada kebolehan untuk tidak mengerjakan Jumat alias sempajal loro bawah. Tamato melebih nenia selesur melebih kahadare. Faman kana minkum marido, barang siapa yang sakit. Yeah. Dek na yang menena lasai wadit tawe maka maja pidyah.
Yang kata ma pedi-pedi mi ulunna lokani di Fangimang. Fangimang limang ngeso ade ko puasa. Detona nakutane Fangimang nasaba menipis te perekonomian nasaba do celak di lalana employ. Iya. Seharusnya imam itu bertanya maka da aga sabakna deta puasa. Nareko maka de mau pedi uluku saya ngeso limang ngeso dek nah hadi maka maja pidi nareko pedi ulumi. Iya. Apalagi dek na dilesora penyakit ndak boleh bayar fidyah makoko mega. Pangoje nasalai puasana di tengah-tengah soy nasaba mega orderanna beralasan juga ini wajib untuk kebutuhan dan nafkah anak istri saya. Puasa Ramadan juga wajib, tetapi nareko-deko sapa-sapa dega makanan re-andre anak-anak terpaksa dena puasa loka di Pangimang kada Pangimang tabe eloka makamaja pidia sega ngesok deta puasa saya sideh hulenna dilalenna ramalange. Iya, na tarima mata Pangimang nasaba deto nela makutana makada aga sabana. Sebenarnya ndak boleh. Pakutopa ro idi patongkolo loka ki mesu masapa-sapa 10-5 sona deta puasa takamaja pidia. Iya, tapi ini yang dimaksud di sini adalah masambe puasa. Wajib na sambe na wajib mapidia. Deto na sunna mapidia. Nareko pale mapidia maka ada mapidanya eloto sampai ke matu nareko leba ne hulan ramalange maka fidyana itu tanah fidya tapi mencaji ki fasadekah temato malebih dan nia selesura malebih kahadare. Ternyata di dalam Al-Qur'an disebutkan adanya fidyah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa maka mereka membayar fidyah kepada orang-orang miskin. Yeah. Disebutkan di dalam ayat pak miskin, terkadang juga fakir disebutkan juga miskin. Nareko dirampe di lalana ayat miskin mata matoi itu fakire. Mage nasaba iya roto fakire orang fakir dia aswa halan minal masakin, keadaannya lebih buruk daripada orang miskin. Di dalam ayat orang yang berhak mendapatkan fidyah itu orang miskin. Iya, berarti tau fakir runtum atau nasabah dia senge miskin pak itu pendapatannya dia butuhkan dalam satu hari 100.000, ternyata dia dapatkan di atas 50%, dia sena 50 sembuh tetapi dia nargena 100 sembuh, ia dia atau miskin. Iya, kalau orang fakir dia butuhkan 100.000, ternyata di bawah 50% dia dapatkan, dia hana 50 sembuh naruntu atau bahkan dek gaga na pole-polean di lalana sesuai. Tidak ada penghasilannya, tidak ada pekerjaannya, atau dapat di bawah 50.000 sedangkan dia butuh 100.000, ya dia asap fakir. Temato malebih dan nia selesura malebih kahadere narampe pandritata engka apa pembagianna ia naritu fidyai si bawa makamaja kalla. Yang pertama mayalzamu fihil qada wal fidyah. Ada kelompok golongan orang narikode na puasa wajib mapidia wajib toi masambe kalla. Yang kedua mayalzamu fihil qada dunal fidyah. Ada kelompok orang yang tidak berpuasa wajib mapidia tapi dek na wajib qada'i puasana. Yang ketiga mayalzamu fil qada' dunal fidyah. Ada yang wajib mengqada' dek na wajib mapidia. Yang keempat ma la yalzamu fi syai'un minal qada'i walal fidyah. Dek na wajib mapidia dek to na wajib masambe puasana. Dia papa ibu pembahasan dalam persoalan fidyah dan mengganti puasa. Jadi Tangerang ni ajak nagaga salah-salang. Loka matongkolo mapidia to, loka mangoja mapidia to, loka miju pandang mapidia to, itu ndak boleh. Angka pembahasan khusus. Yang pertama ada kelompok orang yang wajib membayar fidyah dan wajib untuk mengganti kalla, mengkodok puasanya. Ia dari itu dua tahu Pak Ibu. Yang pertama adalah orang hamil, yang kedua menyusui. Dan alasannya orang hamil itu meninggalkan puasa nasaba janinnah. Orang yang menyusui dia tinggalkan puasa wajib qada dan fidyah nasaba anak yang disusuinya.
Malemai anak-anak nareko de nafasusui bahkan menre semenna misalna berarti ia di tahun hilai puasa na sabari anak-anak ya rega lemak kandungannya ya rega pernah ada riwayat keguguran dia tidak mau lagi untuk berpuasa karena biasanya tahun lalu dia berpuasa ternyata keguguran dokter mengatakan lemak kandungan tak jama ke puasa dia nak puasa berarti sabab pak janinnya rahimnya ini maka dia wajib qada wajib fidyah. Tetapi nareko ai tahu narodo sedia makun rai baik hamil atau menyusui alena nasabari kambu asal lambunna ya rega de na ulle motto hasambungi puasana nareko matampu ya rega mapasusui ya rega alasannya yang kedua dia takut kepada dirinya dan takut kepada janinnya maka inilah yang dimaksud marid orang yang sakit nareko to malasa yang dimaksud dalam pembahasan ini de na wajib maka maja pidya yakni kodok mi bahang nareko lepo ni bulan Ramalan na sampai ni ia naritu puasana jadi perlu dipahami Bu Idi di Munri nareko engka anak ta apota na wilai puasana tai aga alasan nam pilai ki puasana apa yang menjadi dasar dia tidak berpuasa pribadinya kah atau yang di dalam janinnya pribadinya atau yang disusuinya maka itu berbeda Pak dalam persoalan fidyah dan qada. Yang kedua ada kelompok orang yang wajib mengqada puasanya tapi dia wajib maka majab fidyah termasuk orang-orang yang tidak berpuasa dengan lemahnya keimanan anak-anak muda Pak dia nama lasa dia nama lalem pokoknya diri laleng na pitang-pitang alai nama toleh itu wajib dia ganti puasanya dia wajib apa majab fidyah itu termasuk todeken dan niat diwennie. Kalau ada yang berpuasa tidak sempat berniat di malam hari, ia ronia epa wajib diniatkan puasa di malam harinya. Mapamula buka tak mengaribina letuk sebelum imsak kita wajib untuk berniat puasa besok. Makanya mega masjid alhamdulillah termasuk di masjid kita dari kefura kita masumpaja taraweh ya rega seddi rakab terakhirna taraweh ta maparingerangi fangimang ya rega mukabbirus sautna di Munri muballigha nama kena niat puasa besok ya syukur ki pangka paringerane ki mega tahu itu mau puasa dia nan niat bahkan mau puasa Pak moto mua sahur tetapi dia nan niat orang yang bangun sahur itu belum tentu niat puasa besok moto kita sahur diteduh kina sabab begada tu diteduh tabalik kangkam moto nena peloka mandre dia gaga niat nama kada puasa ka baja wakata ma puasa baja uniar ma puasa baja ramalang fardu karena Allah belum tentu Pak moto sahur ia naritu maniak ki ma puasa baja belum tentu maka orang yang tidak berniat itu berpuasa esok harinya maka dek nasa itu puasana itu soe kecuali Pak nareko madupana tarahi maka dake nawaitu sauma jami'i syahri min hadhihi ramadhana hadhihi sana fardhan lillahi ta'ala wa katama puasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan ini tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala fardu. Ini Pak pendapat Imam Malik nareko angka seddi tomoto diwennie madupanna tawe taraweh ga yariga mangaribinna yariga sahurna na niaka ngie di niae nakata mapuasa si hula penuh karena Allah taala fardu maka dia na farlu tepat mania weni tapi nareko Imam Syafi'i Imam Syafi'i yajibu tabyitun niyah fi kulli lailatin min ghurubi syamsi wa qabla al-imsak wajib bagi orang yang berpuasa fardu sisale nareko sunnah ya ke puasa sunnah namu tuelo loro Pak tania ma puasa sunnah yang penting itu gaga jama-jama tajama batalengi rusaengi puasai setiap serana gaga andre de topa tafura minum de topa tafura manrefeje de topa tafura melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tiba-tiba tania kang makadelo kama puasa deh terus season ni dek nama rigaga Pak nareko puasa sunnah yang penting dek panafura loro sebelum zuhur boleh kita berniat puasa sunnah tapi perlu dek na wedi perlu ki niat diwennie na napa biasa sah puasa tak
Temato melebih dan niat selesura melebih ke hadare, maka dari itu orang yang tidak sempat berniat di malam harinya berpuasa esok, maka itu termasuk dia nasah puasana, tapi wajib ina sampai puasana dari kolepe ni bulan Ramadan. Iya. Kemudian yang selanjutnya yang wajib membayar puasanya, mengkodok puasanya tanpa wajib membayar fidyah, ia dari itu taujaneng, gangguan kejiwaan, ada unsur kesengajaan. Contohnya nagapuang ulun apa ditembui, tiba-tiba jangan gangguan jiwa. Ini unsur kesengajaan ini. Iya, nareko iaro nasabari na ujan gangguan kejiwaan, sesena masyengke-cengke pura dioperasi, agrega pura diterapi oleh ahli psikologis dan sebagainya, lalu membaik keadaannya, maka wajib dia ganti itu puasanya yang lalu-lalu yang dia tinggalkan. Iya, termasuk seluruh yang membatalkan puasa selain menggauli istri di bulan Ramadan. Terkadang ia di tauran nareko elo kimatama hulan Ramalang, ia sempat makutana makeda di hulan siaga rodo maiga to mapaboting, makeda tahu di Rajab, di Sya'ban. Setelah Sya'ban bulan apa? Bulan Ramadan. Engka gapa ibu botim paru bulan pertama, bulan kedua nareko sitinrongi pisaranjang. Ye. Engka ga botim paru 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu. Ketika masuk bulan Ramadan, dek nasi keteni jari, syarita itu. Ye. Apalagi nareko malam maton ni tepuk na laken na yere gabene na makadaw sekali-kali itu nasaban semua fungal taala makada mau timparu ki. Ye. Ini bahaya sekali Bapak Ibu jemaah sekalian, apalagi terjerumus dari yang namanya menggauli istri. Nareko menggauli istri tanyami dosa lopo kategorina. Ye. Tapi dia wajib membayar kafaroh. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan ada namanya kafaro menggauli istri di bulan Ramadan. Nareko wani dek nama regaga silakan, uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Nareko hani silakan Pak, tetapi nareko dalam keadaan kita berpuasa jangan sekali-kali, wajib membayar kafaroh, memerdekakan budak di dalam Al-Quran disebutkan. Yang kedua tidak mampu nanti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang ketiga engka wajib mapidyah dek na wajib kodoi puasana. Ini perlu Pak Ibu dan kalinga difahami madeseng nasaba di pembahasan berulang-ulang setiap tahun. Dan wajib kita ketahui nasaba umumnya ini dialami oleh kita semua. Ini namanya ilmu aini, ilmu yang wajib setiap orang untuk tahu. Siapa mereka kategori yang wajib maka majab pidyah, ya rega wajib mapidyah. Narekodena puasa, dena wajib sampai ke puasana. Yang pertama syekhun kabirun, ajuzun kabiratun. Tomatoata nenek tak kakek tak yang sudah berusia manula, yang sudah berusia 80-an tahun, 70-an tahun, 90 bahkan 100 tahun, dekna oleh puasa kasih tenre jarinna. Nareko edi tahunget tenre jarinna patamatoata keluarga ta, maka tahun depan itu keadaannya semakin melemah. Maka dia itu tidak diwajibkan mengganti puasa. Nareko dena puasa, tapi wajib dipidyang, dipesura pidyah. Kemudian yang kedua adalah maridun la yurja bur'uhu, orang sakit atau malasah tapi ia rolasana na oporan ni, ia rolasana komplikasi ni, dek gaga tanda-tanda malampe umurukna sumangekna, maka kita sebagai anak keturunan keluarganya apa surangi fidyah narekodena puasa. Kemudian yang keempat, jadi 2 itu Pak wajib mapidyah, termasuk juga tadi yang pertama wanita hamil dan menyusui, kalau alasannya ditinggalkan puasa ia dari itu janinnya, wajib juga dia berfidyah. Jadi aja tak sembarang, lo kami di pasai deta puasa, mancaji sopir oto ke deta puasa, lo kama tongkolo deta puasa, lo kama sopir deta puasa, nih apa lo ke lece di fidyah itu ndak boleh, tapi wajib dia ganti puasanya fi ayyamin ukhur, pada hari-hari setelah bulan Ramadan itu telah pergi. Kemudian yang keempat, engka kelompok wajib, dek na wajib mapidyah, deto na wajib makamajak kodo, dek na wajib sambiki kalana. Siapa itu? Al majnun
la yata'adda bijununihi. Orang yang gila gangguan jiwa, tetapi gangguan kejiwaannya itu terjadi bukan karena unsur kesengajaan. Tapi tiba-tiba oleh kawas streski ya rega tiba-tiba gangguan-gangguan kejiwaan, pure kafat teme di ajuarai, nangka koror fakon ruana ganggui, ya rega pure kataboro disedia onrong, ya naropa de nanti itu kataboro. Kita yakin Pak bahwa makhluk Allah itu ada yang bernama jin. Makhluk Allah itu yang akan mengganggu kita ada itu. Ya, bahkan bisa menghilangkan akal dan pikiran kita, bahkan bisa membuat kita gila, ada itu. Ya. Kita yakin bukan bahwa mereka yang akan memberikan manfaat dan mudarat, tapi ya kita maka da engka itu makhluk nafung Allah Ta'ala dia senjing, dan itu terkadang juga marah ketika kita melakukan sesuatu yang mereka tidak suka. Ya. Nah terjadi Pak gangguan kejiwaan bukan karena unsur kesengajaan, maka orang yang seperti itu dek nawaji mapidia deto nawaji sambeki puasana rufi al qalam an salasin, diangkat pena untuk mencatat 3 kelompok manusia. Nareko majame gaugo dosa dek na dicatat sebagai dosa, nareko majamai amala dicatat dia sebagai orang yang beramal. Yang pertama anak-anak sampai dia balik, ya roh anak-anak epad tetap kita paksa. Ketika sampai 7 tahun perintahkan solat, 10 tahun perintahkan solat. Iya, tapi narekode na sempajan di usia 10 tahun adin dihabba, tapi itu pun pukulan yang mendidih. Nah rapi balege napa dek na sempaja maka baru dia berdosa. Begitu juga yang kedua orang yang tidur. Tomatin roy Pak dek gaga beban di lalana syariah. Narek komatin roy ya sudah tidur. Iya. Kalau dia tidur berbulan-bulan, dia tidur misalnya bertahun-tahun, maka dia tidak dibebani syariat untuk mengerjakan ibadah dan kebaikan. Kemudian yang ketiga, ya naritu al-majnun, orang gila sampai dia sadarkan diri. Jadi itu toh jangan ngepak dek na dicatat komadosai. Terkadang saya keliru tegai sebenarnya ujaneng. Iya. Orang itu orang tidak beres gangguan jiwa, nafasa-fasa masempaja lo di masjid na geso aju, na baluta aju. Iya. Padahal dia nawadi dipaksa atau janenge orang gangguan-gangguan kejiwaan itu untuk ke masjid solat. Makanya kita mengatakan tegai sebenarnya ke diujaneng idi atau alena. Yeah. Jangan dipaksa, mereka tidak dibebani syariat untuk mengerjakan ibadah dan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kodok puasa. Ia kodok puasa ya rega maka majak kallapa ibu dikerjakan di luar bulan suci Ramadan. Ya, hadim moto di jama namutu ramalan berikutnya itu datang belum terbayar, itu kodok masih boleh dibayar setelah Ramadan berikutnya lagi. Yang penting mencaji ki indreng. Kemudian yang namanya fidyah. Ya, fidyah itu muddu to'amin, 1 mud makanan yang dikeluarkan setiap hari meninggalkan puasa, 1 mud makanan. Ia biasanya 1 mud adalah 1 takaran yang dipakai oleh orang-orang Timur Tengah mulai di zaman Nabi sampai hari ini masih ada yang pakai. Ia romut ke pak ukurannya nareko jari, senti jari, 2 jari di fatupu pakai dihe, apa di fabumbum bere itu namanya 1 mud. Tapi ada ukuran-ukurannya itu Pak diijazahkan oleh para ulama, termasuk saya punya 2 itu. Iya, itu namanya mud. Jadi 1 mud itu Pak itulah kadar yang dikeluarkan oleh orang yang meninggalkan puasa yang wajib membayar fidyah. 1 hari 1 mud, 1 hari 1 mud. 30 sona na wilayah puasai maka 30 mud dia wajib keluarkan. Tapi maco itu Pak korot telok na si bawa bale-bale rakona. Nareko diwangkan itu 1 mud Bapak Ibu jemaah sekalian nolep itu 1000 rupiah. Sampai hari ini ada lembaga amil zakat mengatakan dia keluarkan surat edaran maka daiyaru fidyae 50 sembuh seso. Kalau 30 hari dia tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah, berarti 1.500.000 sebu wajib nahaja. Mana ini lembaga-lembaga amil zakat ini membebani betul orang-orang yang tidak berpuasa dan wajib bayar fidyah. Maka ini nareko to kasihasi, alina topa kasihasi, alina topa malasa dek gaga makan nak kamajara fidyah 1.500.000 bukan sedikit Pak. Iya. Makanya kalau kita merujuk kepada dalil-dalil yang ada, fa fidyatu ta'amu miskin, setiap orang yang meninggalkan puasa Ramadan dan wajib baginya berfidyah, maka 1 mud makanan.
Satu mud makanan itu ya mungkin kita hargai 15.000 atau 20.000 rupiah, ya rega 30 rupiah, matan rehega nareko 50 sebu. Ya. Kemudian itu kita keluarkan Bapak Ibu jemaah sekalian, setiap hari kita tinggalkan puasa, dan itu sasarannya kepada fakir miskin. Maka kau fangimat terima fidyah Pak Ustaz. Dia tu nama rigaga na terima, yang penting nasalurkan ni. Nasabab beda itu na terima, beda nasalurkan. Boleh ndak Pak Imam itu dapat fidyah Pak Ustaz? Boleh, tapi bukan atas nama ustaz, tapi atas nama fakir atau miskin. Nasabade na yaman ng itu ustaz ke pa sugi-sugi. Tayo coba Ustaz Arifin nom ciletu ko koron dito pagagaw to na pada mo iya. Berarti kategori miskin mu kafang. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi fidyah itu boleh kita keluarkan berupa makanan dan boleh kita keluarkan berupa uang. Perbedaan dan khilafiyah, perbedaan dalam persoalan ini juga berlaku dalam zakat. Perlu dipahami Pak Ibu, ini juga menjadi polemik di antara kita, apakah keluarkan zakat pakai uang atau pakai beras. Ini sudah selesai masalahnya, tapi dibahas terus dalam setiap tahunnya. Sebenarnya kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada, hampir tidak ada riwayat yang menjelaskan kebolehan menggunakan uang atau qimah harga dari zakat fitrah atau mal yang kita mau keluarkan dengan menggunakan uang. Bahkan apa mazhab Pak Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal sedi bawan di antara telue makada boleh menggunakan zakat fitrah dengan menggunakan uang. Tapi Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal tidak boleh. Kira-kira nareko telu bandit sedi Pak Tegeta file. Tapi kita sudah mendapatkan banyak fatwa para ulama tentunya dengan dalil-dalil yang ada. Bahkan ulama tanah rampai maka dajana dipersoalkan ni. Nasabah engkau sebagian kecil ulama yang sudah membolehkan, dan itu pun bermazhab Imam Syafi'i. Sebagian kecil ulama mazhab Syafi'i, dan itu akwalnya mu'tabarah. Pendapatnya kita bisa pegang. Termasuk kata Buya Yahya itu apa yang saya sampaikan begitu. Sudah ada ulama-ulama kita yang membolehkan dan pendapatnya mu'tabarah, maka ambil saja itu kebolehan menggunakan uang dalam berzakat fitrah. Maka fidyah juga begitu. Fidyah juga begitu Pak. Boleh pakai uang, titik begitu saja. Tapi nareko elok lebih ikuti tekstual ayat dan ikuti tekstual riwayat-riwayat yang ada yang dijadikan pegangan oleh ulama. Ketika berzakat fitrah lebih pakai makanan pokok. Nareko makan dia tahu Pak lebih ya rega afdol, berarti ini terkadang perbandingannya semua boleh. Pak Kutopa Rofidiai lebih nareko makanan pokok, berarti perbandingannya semua boleh. Boleh uang, boleh makanan pokok, lebih makanan pokok. Ajak tona na dipatok Pak, diharuskan. Maka databe ide semua jamaahku untuk memudahkan kita dalam mengelola zakat dan menyalurkannya. Doi mana tabereang harus uang. Nah ini tidak boleh sebenarnya Pak. Apalagi dengan alasan mengatakan supaya memudahkan kita menghitung, memudahkan kita menghantar, memudahkan kita. Nah iya betul jama-jama na amil zakat nareko ber tahu napas so etaka iro ber tasalur kangi nasaba angka bagi tak korodo Pak. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, dan seterusnya. Amilina 'alaiha, orang yang mengumpulkan zakat, menghitung zakat, menyalurkan zakat, dia dapat bagian di situ. Nareko ber tahu elo napas so bertona. Itu tugas kita mengangkat, menyalurkan. Jangan kita beralasan bahwa memudahkan. Ya mua diakai mencaji badan amil zakat, pengelola zakat supaya kita bekerja. Apalagi telu ulama mazhab Pak mengatakan begitu. Jadi tidak boleh dipatok harus pakai uang, tidak boleh itu. Seolah-olah kita mengambil pendapat yang paling lemah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kau sekepak terarah dia. Kalau zakat itu terarah dia, 8 kelompok yang berhak, bukan hanya fakir dan miskin, tapi di dalam surat At-Taubah ayat 60 kalau tidak salah, di situ disebutkan 8 kelompok
samaniyata asnafin alladzina yastahiquna zakat. 8 kelompok manusia yang berhak menerima zakat. Ajak nana mabela-bela, Ustaz itu ada santri. Bagaimana boleh saya kasih itu zakat? Boleh dikasih zakat itu santri, tapi dia mendapatkan zakat bukan atas nama santrinya, tapi apakah dia fakir atau miskin. Nareko santri pak bafakna otona 5, ndak boleh dikasih zakat. Ya rega janda, Ustaz boleh enggak janda itu dikasih zakat? Maka daka boleh, tapi bukan atas nama janda. Dia masuk 8 kelompok itu atau tidak? Janda atau janda kaya raya pak makanya bukan nama jandanya itu, tapi janda yang fakir kah, janda yang miskin kah, janda yang muallaf kah, janda yang berhutang kah, janda yang fisabilillah kah, atau janda ibnu sabil kah. Selama ada 8 kelompok ini Pak, bagaimanapun dia punya aktivitas kegiatan, narekomat tama ikorodo, dia menyandang salah satu dari nama itu, maka dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Teman-teman lebih dan niat selesur melebih kahdere, pembayaran fidyah itu boleh setiap hari kita tinggalkan puasa, setiap hari kita bayar. Boleh juga baru 1 hari dia tinggalkan puasa dan wajib berfidyah, dengan adanya tanda-tanda bahwa dia tidak mampu berpuasa sepanjang bulan, maka keluarkan langsung sekaligus juga boleh. Bahkan fidyah itu boleh dikeluarkan di akhir Ramadan dan boleh bahkan dikeluarkan setelah bulan suci Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.